Pernahkah kamu sadar, orang Jawa zaman dulu hidup tanpa psikolog, tanpa obat penenang, tanpa motivator. Tapi anehnya, mereka jarang sekali stres. Padahal hidup mereka kerja berat dari pagi sampai malam, makan seadanya, masa depan tidak pasti, bisa kehilangan segalanya kapan saja. Lalu, kenapa batin mereka tetap tenang? Sekarang bandingkan dengan kita. Zaman serba cepat, serba mudah, serba ada. Tapi justru pikiran penuh, hati gelisah, tidur tidak nyenyak, hidup terasa kosong. Ada yang salah. Dan ini bukan sekadar perubahan zaman. Orang Jawa dulu menyimpan sebuah ilmu. Ilmu yang tidak diajarkan di sekolah, tidak ditulis di buku, tidak dibagikan sembarangan. Karena ilmu ini berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah. Ilmu ini bisa membuat seseorang kebal tekanan batin, membuat hati tetap tenang meski hidup sempit, membuat manusia tidak dikuasai pikiran sendiri, tapi juga bisa membongkar semua kepalsuan hidup modern. Itulah sebabnya ilmu ini disimpan dalam tembang, simbol, dan pitutur. Dan malam ini aku tidak akan mengajarkan semuanya, tapi aku akan membukakan pintunya. Jika kamu merasa hidupmu lelah tapi tidak tahu kenapa, pikiranmu ramai tapi tidak tahu apa isinya, hatimu capek meski tidak sedang bekerja, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Karena orang Jawa dulu tidak pernah stres, dan ini adalah ilmu Jawa yang disengaja disimpan. Sebelum kita masuk lebih dalam, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan setia mendukung channel ini. Semoga setiap ilmu yang kamu dengar di sini menjadi cahaya batin, menjadi ketenangan hidup, dan menjadi jalan rezeki serta keselamatan lahir batin. Amin. Sekarang, siapkan hatimu, karena ini bukan sekadar cerita. Pertama, orang Jawa dulu tidak mengenal stres. Orang Jawa zaman dulu tidak pernah mengenal kata stres. Bukan karena mereka hidup nyaman, justru sebaliknya. Hidup mereka keras, sunyi, dan penuh ketidakpastian. Mereka bangun sebelum matahari terbit, bekerja dengan tubuh, bukan dengan meja dan kursi. Tanah kering, panen gagal, penyakit datang tanpa peringatan. Hari esok tidak pernah dijanjikan. Tapi anehnya, di wajah mereka jarang terlihat kegelisahan seperti hari ini. Tidak ada dahi berkerut karena masa depan, tidak ada dada sesak karena perbandingan hidup, tidak ada pikiran yang berlari kemana-mana tanpa arah. Kenapa? Karena orang Jawa tidak membiarkan pikirannya menjadi majikan atas hidupnya. Bagi mereka, hidup bukan sesuatu yang harus dilawan, bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, dan bukan sesuatu yang selalu dimenangkan. Hidup adalah sesuatu yang dijalani. Ada pitutur lama yang berkata, "Sing gawe abot iku dudu uripmu, nanging pikiranmu sing ora gelem mandeg." Yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalahnya, tetapi karena pikiran yang terus menolak apa yang sedang terjadi. Orang Jawa dulu tidak melawan kenyataan dengan emosi. Jika hujan turun saat panen, mereka menunduk dan bekerja lagi. Jika gagal, mereka diam, bukan menyerah, tapi menata ulang batinnya. Mereka paham satu hal penting. Emosi yang tidak dikendalikan akan menjadi racun pelan-pelan. Karena itu, sejak kecil, orang Jawa diajari satu kebiasaan yang hari ini hampir punah: menenangkan hati sebelum bereaksi. Bukan menekan perasaan, bukan memendam luka, tetapi mengenali apa yang terjadi di dalam diri lalu membiarkannya lewat. Inilah yang tidak dimiliki manusia modern. Hari ini, sedikit masalah langsung menjadi beban pikiran, sedikit tekanan langsung berubah menjadi kecemasan, sedikit kegagalan langsung dianggap akhir segalanya. Padahal
orang Jawa dulu percaya, ati sing tentrem iku luwih larang tinimbang bondo. Hati yang tenang lebih mahal dari harta apapun. Karena ketika hati tenang, masalah sebesar apapun tidak akan berubah menjadi stres. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan hidup. Dan disinilah rahasia besarnya. Orang Jawa dulu tidak pernah stres, bukan karena hidup mereka ringan, tetapi karena batin mereka lebih kuat daripada tekanan hidup itu sendiri. Kedua, nerimo ing pandum, ilmu tenang yang paling salah dipahami. Jika ada satu ajaran Jawa yang paling sering disalahpahami, maka itulah nerimo ing pandum. Hari ini, nerimo sering dianggap pasrah tanpa usaha, menerima nasib karena kalah, alasan untuk malas dan tidak bergerak. Padahal, orang Jawa dulu sangat membenci kemalasan. Nerimo ing pandum bukan berhenti berjuang. Justru sebaliknya, ini adalah ilmu agar perjuangan tidak melukai batin sendiri. Orang Jawa membedakan dengan sangat jelas antara usaha dan hasil. Usaha adalah kewajiban manusia, hasil adalah wilayah Tuhan. Dan stres lahir saat manusia mencampur adukan keduanya. Ketika seseorang bekerja keras, lalu memaksa hasil harus sesuai keinginannya, disitulah batin mulai tegang, disitulah hati mulai menuntut, disitulah stres pelan-pelan tumbuh. Orang Jawa dulu diajari sejak kecil, tumindak sing maksimal, nanging ojong rebut sing dudu hakmu. Berbuatlah sebaik mungkin, tetapi jangan merampas sesuatu yang bukan bagianmu untuk ditentukan. Nerimo bukan berarti tidak kecewa, bukan berarti tidak sedih, tetapi tidak berlama-lama memukul diri sendiri atas sesuatu yang sudah terjadi. Mereka memahami satu hal yang dalam, penderitaan terpanjang bukan berasal dari kejadian, melainkan dari penolakan hati terhadap kejadian itu. Karena itu, orang Jawa tidak berkata, "Kenapa hidupku begini?" Mereka berkata pelan, "Wis ono dalane dewe." Sudah ada jalannya masing-masing. Kalimat ini bukan pembenaran, tetapi cara menurunkan api di dalam dada. Manusia modern ingin segalanya jelas, pasti, terukur, sesuai rencana. Sementara orang Jawa sadar, hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Dan menerima fakta itu justru membuat batin lebih ringan. Nerimo ing pandum mengajarkan, jangan menggantungkan bahagia pada satu hasil. Jangan mempertaruhkan ketenangan demi pengakuan. Jangan menukar damai batin dengan ambisi yang tak pernah kenyang. Karena bagi orang Jawa, bondo iso ilang, drojat iso mudun, nanging ati sing rusuh angel dibalekake. Harta bisa hilang, derajat bisa turun, tapi hati yang rusuh sulit dipulihkan. Disinilah rahasia besarnya. Nerimo bukan membuat hidup kecil. Nerimo justru membuat hati cukup. Dan hati yang cukup tidak mudah stres, tidak mudah iri, tidak mudah hancur saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Itulah sebabnya orang Jawa dulu bisa hidup sederhana tanpa merasa kekurangan di dalam batin, karena mereka tidak menjadikan dunia sebagai sandaran ketenangan. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk ke hal yang lebih dalam lagi. Kenapa orang Jawa tidak hidup di masa depan, dan bagaimana itu menyelamatkan batin mereka dari kecemasan. Ketiga, orang Jawa tidak hidup di masa depan. Manusia modern hidup di masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Pikiran kita berlari jauh ke depan. Takut gagal, takut miskin, takut tidak diakui, takut hidup tidak sesuai rencana. Dan tanpa sadar, kita meninggalkan saat ini, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Orang Jawa dulu tidak hidup seperti itu. Bukan karena mereka tidak punya harapan, tetapi karena mereka tidak menjadikan masa depan sebagai sumber ketenangan. Mereka memahami sesuatu yang sangat sederhana, namun hari ini terasa sangat langka.
Masa depan belum tentu ada, tapi batin yang rusuh sudah pasti terasa sekarang. Karena itu orang Jawa diajari untuk ngelakoni dino iki, menjalani hari ini sepenuh hati. Bekerja hari ini, makan hari ini, capek hari ini, istirahat hari ini. Besok, itu urusan Gusti. Ada pitutur yang selalu dipegang. Gusti, ora tahu keliru nyukupi. Tuhan tidak pernah salah mencukupi. Yang sering salah hanyalah manusia yang terlalu cepat merasa kurang. Orang Jawa tidak menunda hidupnya. Mereka tidak berkata, nanti bahagia kalau sudah punya ini, nanti tenang kalau sudah sampai sana. Karena mereka tahu, menunda bahagia sama saja menunda hidup. Inilah yang membuat batin mereka ringan. Saat bekerja, mereka benar-benar bekerja. Saat istirahat, mereka benar-benar istirahat. Tidak ada pikiran melompat-lompat tanpa henti. Bandingkan dengan hari ini, tubuh di satu tempat, pikiran di tempat lain. Makan sambil cemas, istirahat sambil merasa bersalah. Diam, tapi hati berisik. Inilah akar kecemasan modern. Orang Jawa dulu menyebut keadaan ini sebagai hati keserimpet waktu, hati yang tersandung oleh waktu. Dan mereka sangat menghindarinya. Bukan dengan mengatur jadwal, bukan dengan memaksa produktif, tetapi dengan menurunkan ego terhadap masa depan. Mereka percaya, sing penting selamat dino iki, sesok bakal nemuake dalane. Yang penting selamat hari ini, besok akan menemukan jalannya. Kalimat ini bukan bentuk kepasrahan buta. Ini adalah kepercayaan batin bahwa hidup tidak harus selalu dikendalikan agar bisa dijalani. Dan disinilah rahasianya. Orang Jawa jarang cemas karena mereka tidak hidup di waktu yang belum tentu mereka capai. Mereka hadir penuh di hari ini, dan kehadiran itulah yang menjaga batin mereka tetap utuh. Mungkin itulah sebabnya manusia hari ini punya rencana yang sempurna, tapi jiwanya kelelahan. Sementara orang Jawa dulu punya hidup yang sederhana, namun hatinya tidak tercerai-berai oleh waktu. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk ke inti yang lebih tersembunyi lagi. Ilmu menata hati. Ilmu yang tidak pernah diajarkan terang-terangan, namun menjadi benteng utama orang Jawa dari stres dan kehancuran batin. Keempat, ilmu menata hati. Rahasia batin yang tidak diajarkan terang-terangan. Orang Jawa tidak pernah berbicara banyak tentang ilmu batin, bukan karena mereka tidak memilikinya, tetapi karena ilmu ini tidak boleh jatuh ke sembarang jiwa. Ilmu paling penting dalam hidup orang Jawa bukan tentang kekuatan, bukan tentang kesaktian, bukan pula tentang kekayaan. Ilmu itu bernama menata hati. Bagi orang Jawa, hati adalah pusat segalanya. Jika hati rusuh, pikiran ikut rusuh. Jika hati tenang, dunia di luar perlahan ikut tenang. Karena itu, orang Jawa tidak sibuk mengubah dunia. Mereka sibuk membenahi batinnya sendiri. Ilmu menata hati tidak diajarkan lewat ceramah panjang. Ia diselipkan dalam tembang lirih, pitutur orang tua, laku sehari-hari, dan kebiasaan yang tampak sederhana. Karena ilmu ini tidak bisa dipahami dengan logika saja, ia harus dialami. Orang Jawa percaya, ati iku papane Gusti ndeleng. Hati adalah tempat Tuhan memandang manusia, bukan kepandaianmu, bukan hartamu, tetapi ketenangan dan kejujuran batinmu. Itulah sebabnya orang Jawa sangat berhati-hati dengan gejolak hati. Marah tidak dilarang, sedih tidak ditekan, kecewa tidak dipungkiri. Tetapi semua itu harus ditata agar tidak berubah menjadi racun batin. Menata hati bukan berarti meniadakan rasa. Justru sebaliknya, mengenali rasa tanpa dikuasai olehnya. Saat hati panas, orang Jawa memilih menepi, diam, menunduk, menarik napas panjang. Bukan lari dari masalah, tetapi menjauh dari ego yang ingin meledak.
Dalam kejawen, ini disebut ngempet rasa, bukan menekan, melainkan menahan agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Karena bagi orang Jawa, sing bebayani dudu rasa, nanging rasa sing ora ditata. Yang berbahaya bukan perasaan, tetapi perasaan yang tidak diberi tempat. Inilah yang tidak dimiliki manusia modern. Hari ini, semua harus dikeluarkan, semua harus diluapkan, semua harus diumbar. Padahal orang Jawa tahu, tidak semua rasa perlu diumumkan. Ada yang cukup diselesaikan di dalam diri. Ilmu menata hati membuat seseorang tidak mudah tersinggung, tidak gampang meledak, tidak hancur oleh ucapan orang, tidak runtuh oleh keadaan. Karena sandarannya bukan dunia, tetapi keseimbangan batin dan pasrah yang sadar kepada Gusti. Dan di titik inilah kita mulai memahami mengapa orang Jawa dulu bisa hidup sederhana, tanpa batin yang penuh luka. Karena mereka menjaga hatinya seperti menjaga pusaka, disucikan, dirawat, tidak dipermainkan. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk pada pertanyaan yang paling dalam. Kenapa ilmu ini perlahan menghilang? Dan mengapa dunia modern justru menyingkirkannya? Kelima, kenapa ilmu ini hilang di zaman modern? Ilmu ini tidak benar-benar hilang. Ia disingkirkan pelan-pelan, halus, tanpa banyak suara. Karena dunia modern tidak nyaman dengan manusia yang tenang. Manusia yang tenang tidak mudah ditakuti, tidak mudah digiring, tidak mudah dikendalikan oleh hasrat dan kecemasan. Orang Jawa dulu memiliki ketenangan itu, dan justru disitulah letak bahayanya bagi dunia yang haus kendali. Zaman modern mengajarkan kecepatan sebagai ukuran sukses, ambisi sebagai tanda hidup, kecemasan sebagai pemicu produktivitas. Tanpa disadari, manusia dipelihara dalam kegelisahan. Orang Jawa menyebut keadaan ini sebagai urip sing keseret nafsu lan wedi, hidup yang diseret oleh nafsu dan ketakutan. Ilmu menata hati dianggap tidak relevan karena ia tidak menghasilkan apa-apa secara materi. Ia tidak membuat orang berlomba, tidak membuat orang ketergantungan. Padahal justru karena itulah ilmu ini sangat berbahaya bagi sistem modern. Manusia yang hatinya tenang tidak mudah iri, tidak silau pencitraan, tidak hancur oleh kegagalan, tidak haus pengakuan. Dan manusia seperti itu sulit dijual ketakutannya. Zaman modern lebih menyukai manusia yang sibuk membandingkan, takut tertinggal, merasa kurang terus-menerus. Karena rasa kurang adalah mesin paling kuat. Orang Jawa dulu mematikan mesin itu dengan satu sikap batin. Cukup. Dalam kacamata mistis kejawen, orang yang tidak merasa cukup adalah orang yang kehilangan pusat dirinya. Ia mudah kerasukan oleh ambisi, iri, gengsi, dan suara luar yang tak pernah puas. Maka tidak heran jika ajaran Nerimo, menata hati, dan hidup pelan, perlahan dicap sebagai kuno, pasif, tidak kompetitif. Padahal sesungguhnya, itulah ilmu pelindung jiwa. Ilmu ini tidak diajarkan di sekolah, tidak disiarkan di media, tidak dipromosikan. Karena manusia yang mengenal batinnya akan mulai bertanya, untuk apa aku berlari jika jiwaku tertinggal? Dan pertanyaan itu sangat berbahaya bagi dunia yang hidup dari kegelisahan manusia. Secara mistis, orang Jawa percaya, naliko ati adoh saka meneng, manungso gampang kesambet. Saat hati jauh dari keheningan, manusia mudah kesambet, bukan oleh makhluk halus, tetapi oleh energi dunia yang tidak pernah puas. Itulah wajah zaman ini. Manusia tampak hidup, tapi jiwanya lelah. Tampak bergerak, tapi hatinya kosong. Dan di bab terakhir nanti, kita akan menutup semua ini dengan pesan paling sunyi, namun paling kuat. Warisan terakhir orang Jawa, agar manusia tidak kehilangan jiwanya sendiri. Terakhir, ujangan orang Jawa. Jika semua suara dunia pelan-pelan dihentikan, jika hiruk-pikuk pikiran diredam sejenak, maka yang tersisa hanyalah satu hal,
suara hati sendiri. Orang Jawa dulu hidup dekat dengan kesunyian, bukan karena mereka sepi, tetapi karena mereka berani bertemu dirinya sendiri. Dalam sunyi itulah wejangan-wejangan diturunkan, bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dijalani pelan-pelan. Ada pitutur yang diwariskan lirih. Ojo kesusu, jangan tergesa, karena yang tergesa sering kehilangan arah dan melukai batinnya sendiri. Lalu ada lagi, ojo kagetan, jangan mudah panik, karena hati yang mudah kaget mudah dikendalikan oleh ketakutan. Kemudian, ojo gumunan, jangan mudah silau, karena yang silau sering lupa pulang ke dirinya sendiri. Dan yang terakhir, paling berat, ojo dumeh, jangan merasa paling bisa, karena kesombongan adalah pintu pertama hilangnya ketenangan batin. 4 pitutur ini bukan nasihat biasa, ini adalah penjaga jiwa. Orang Jawa percaya, selama 4 ini dijaga, hati akan tetap punya tempat pulang. Ada pula wejangan yang lebih sunyi. Sing sopo biso meneng, bakal krungu sing ora keprungu. Siapa yang mampu diam akan mendengar yang tidak terdengar, karena kebenaran batin tidak datang dari keramaian, tetapi dari hening yang jujur. Di ujung hidup, orang Jawa tidak bertanya, apa yang sudah aku miliki, tetapi apo atiku wis tentrem, apakah hatiku sudah tenang. Sebab mereka tahu, harta bisa tertinggal, nama bisa hilang, jabatan bisa dilupakan, tetapi batin yang rusuh akan dibawa sampai akhir napas. Dan disinilah penutupnya. Orang Jawa dulu tidak pernah stres, bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka tidak membiarkan masalah tinggal di dalam hati terlalu lama. Ilmu ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu manusia yang mau berjalan pelan, menunduk dan mendengarkan kembali. Jika malam ini hatimu terasa lebih tenang, jika ada bagian batinmu yang tersentuh,